Kita lihat dia ada di kota Andiaman. Yes, that is Adiyaman city. It's and very very bad. You see that here is a mosque, but it's a mosque like that. It's a world broken, you know. Oh, It's always a people which are helping. All the build, you see all the build and it's broken. It's not have the people. jadi saudara, bangunan-bangunan ini semua ini di tengah kota ya, semua hancur. Dan ini tiang-tiang ini bisa sampai lompat ke gedung ini. So the weather is cold, right, Murad? Because it's under like that, have so many people. It's working, but I think it's under is a building. So many people is die. Just only here one apartment, you know. It's other apartment. Look at also it's always a broken. Jadi kalau kita lihat di apartemen itu yang hancur itu masih banyak tertimbun jenazah-jenazah ya. Dan itu baru satu apartemen, belum apartemen yang lainnya. Oh, they are eating, they are having lunch, right? Murad? Yes. So how is the weather? Very cold now? Weather is very very cold. You see all these people have and like the jacket and like that. You know, every places like that one. How many degrees now in the weather in your city? It's so many, really. I don't know. All the people waiting, and the government is explaining. You know, just only 3 day. No, sorry, it's a 4 day, but I think it's after 10 day, 15 day, because not easy. It's a working. It's a pick up than died people, because all the cities the same. His Adiyaman 180% is broken. It's minus city from the Karta. 150% is minus city also. It's the same like that. How many percent is are It's broken? always a built look at it's a bit broken. Oh, jadi rata-rata bangunan. Oke, ini kejadian hari ini udah hari keempat dan kelihatannya pemerintah belum bisa maksimal untuk membantu korban. Dan memang sekarang lagi musim winter. Jadi di atas, di bawah terjadi guncangan ya. Dan ini dulu adalah negara Kristen. Bagaimana kita punya hati ya untuk mengembalikan mereka kembali kepada Tuhan. Dan dia katakan mayoritas tadi nggak jelas berapa persen, how many percent the building broken? Oh, the car, ya? Yeah, that's just the car. It's like that one. And actually, so how many cities that been infected by the earthquake? It's a 10 city. Jadi ada 10 kota. 10 kota ini baru satu kota yang dimunculin nih. Ada 10 kota yang hancur seperti ini. How many people died now for today? 14,000 is the government explaining. 14,000. But 14.000. Yeah, it's a waiting. There's so many people who should die. 14.000 yang all the city 100,000, I think so. Just only the people is waiting, you know, because so many people with the down is don't find. But it's a long time. Neither is a long time. Maybe it's a 20 days. Maybe it's a 1 month. It's the working. It's after. It's government explaining how many people will die. Jadi hari ini government mengeluarkan data 14.000 orang mati, tetapi ini masih ribuan tertimbun di dalam gedung-gedung seperti ini, nggak bisa terhitung banyaknya, dan biasanya membutuhkan bisa sampai 20 hari atau 1 bulan. Karena ini tiang-tiang beton, Bapak Ibu sekalian ya. Saya juga ngerti situasinya ketika di Padang, tsunami di Aceh,
Saya pernah pergi ke daerah-daerah gempa seperti ini, nggak mudah menemukan orang-orang. Sebenarnya banyak yang masih hidup di sana, tapi kalau pertolongan terlambat bisa mati ya. Di TV kita melihat banyak bayi-bayi ditemukan di reruntuhan, masih hidup bayi-bayi ini. Jadi Bapak Ibu, ini ya setiap hari masih ada gempa-gempa susulan sampai hari ini, mungkin sekitar 5 kali, tapi gempa-gempa kecil. Tapi juga berbahaya untuk mereka tinggal di apartemen seperti ini. Jadi mereka itu di luar tinggalnya dalam keadaan dingin, dan kalau malam itu bisa minus ya, dan mereka banyak tinggal di mobil atau di luar seperti ini karena mereka ketakutan. Jadi ini cuacanya dingin sekali ya. Nah, saya ngerti banget situasi seperti ini dan nggak mudah ya. Itu satu trauma ya. Nah, ini baru satu kota, dan satu kota ini juga kita nggak lihat semua ya. Kita akan segera mengirim bantuan seberapa yang ada, kita beri mereka makanan. Karena firman Tuhan katakan kalau kita menolong orang yang sengsara, maka kita mengutangi Tuhan. Tanpa Tuhan sayang kepada setiap jiwa, tanpa melihat agamanya, tetapi justru dikasih Tuhan. Murad inilah seorang Kristen ya, dia dari Armenian. Jadi memang pemerintah belum bisa hitung ya berapa korban. Biasanya kalau begini itu udah puluhan ribu lah. Bahkan yang dikubur massal pun ya nggak ketahuan, dan itu udah sulit dihitung. Itu hanya perkiraan aja semua. Nah, gempa ini juga di Syria ya juga besar, dan Syria mengeluarkan data sekitar 2.600 sampai 4.000 orang. Syria adalah juga dulu negara Kristen dan sekarang malah banyak diduduki oleh teroris ya, kasihan sekali di sana. Jadi nggak terbuka seperti ini, tapi kita akan berusaha mengirim bantuan ke Syria juga. Murad? Yes, Daniel. Yes, Murad, we gonna send you. So we collect the money from some others, and so we are still waiting for the money to come. And so we will send you the money. We will transfer to you, and so please buy the food on behalf of My Home Indonesia. Okay. Anyway, we will pray for you, and we'll send the money for you. And please buy bread and soup for the people. Okay. Indonesia, really, I very, very thank you for Indonesia people. It's a God bless you, to Indonesia people. Thank you, Lord. Thank you so much for Murad, and so use him as your ambassador to be the good Christian, be the person who help the people, who bring the love to everyone. Thank you so much, Lord, for everything that so you give me the information, you give me the burden for Indonesian family to help. Thank you so much, Lord. Bless Murad, bless his family, bless the people of Turkey and Syria. In the name of Jesus. Amin. Tadi pakar gempa dari Jepang mengatakan bahwa setelah peristiwa Turki dan Syria harus disebut ya, karena Syria itu negara, nanti saya mau share mengenai Syria juga, kenapa juga Turki ya, karena ini penting. Nah, bahwa indikasinya di Middle East ini rawan sekali, dan di wilayah timur daripada bumi ya, tentunya Indonesia. Oke. Nah, jadi apa yang terjadi di Jayapura hari ini dan lain sebagainya itu adalah indikasi-indikasi. Kita bisa tengking ya, kita bisa mengelak dari korban itu, karena saya juga ngalami seperti itu dan lain sebagainya. Saya ini mungkin 80-90% tempat yang terjadi bencana saya kunjungi. Jadi di situ karena dengan satu panggilan waktu itu, waduh Tuhan, kalau Indonesia seperti ini jadi gimana ya. Nah, apa yang terjadi di Palu misalkan itu, waduh, itu situasi yang juga mengerikan, sampai satu desa itu ditelan bumi gitu kan, karena tenggelam ke bawah kayak ditelan bumi. Nah, ada satu ayat waktu itu diberikan kepada saya dan saya sharekan kepada teman-teman menjadi satu visi kolektif, yaitu di Yesaya 42. Yesaya 42. Oke, saya akan bagikan, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian.
Yesaya 42 ayat yang ke-6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, yang telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Saya waktu itu ketika berdoa subuh hari dan saya dapat ayat ini, saya kagak ngerti apa maksudnya lah. Menyelamatkan, saya pikir menginjil. Nah, ya puji Tuhan lah, nanti Lisa juga akan menolong saya untuk arrange perjalanan nih, gimana saya ke daerah bencana ini kan juga flightnya belum normal dan sebagainya. Nanti akan ditemani dengan orang-orang anak-anak Tuhan, apalagi juga anak-anak Tuhan baru yang baru dibaptis juga akan ikut nanti. Nah, doakan. Nah, jadi ini adalah sebenarnya ayat panggilan untuk kita waktu itu, yang waktu itu sedang terjadi gempa di Padang dan Bantul. Itu sebelum tsunami Aceh itu. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Saya katakan maksud penyelamatan apa Tuhan? Konkretnya. Menyelamatkan bukan hanya doa. Menyelamatkan secara roh maupun secara jiwa. Dan fisik. Just help. Loh, kalau kita berdoa untuk rohnya supaya diselamatin, fine. Tapi gimana rohnya diselamatin kalau tubuhnya nggak selamat? It's too late. Nah, waktu itu ayat ini berbicara sangat tajam, menghujam bahwa anak-anak Tuhan itu harus bertanggung jawab kepada keselamatan jiwa, tubuh maupun secara fisik ya, secara fisik tubuh. Kalau ada orang kurang makan, bukan didoain supaya Tuhan kirim makanan, tapi kita yang bawa makanan. Kita yang harus memberi makan. Nah, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, yang telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau. Nah, kita dibentuk oleh Tuhan dan memberi engkau ya, menjadi to be apa? Perjanjian covenant. Kita nih covenant, jadi orang Kristen tuh harus peduli sesama. Nggak bisa loh jadi gereja eksklusif gitu. Hanya mementingkan persembahan untuk bangunan sendiri, organisasi sendiri. You have to save the people. Menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Nah, jadi kalau kita lihat di ayat berikutnya, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang-orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap di rumah penjara. Ketika pandemi yang lalu itu buat orang Libanon, kita ini sangat dikenal sekali, My Home Indonesia, karena banyak di antara mereka yang sudah tidak percaya Tuhan Yesus. Mereka menerima bingkisan-bingkisan dari kita, makanan dan lain sebagainya, satu box, dan itu membuat mereka menangis. Kok ada orang Kristen yang baik dan malah dari jauh yang memberi mereka makan. How much the cost for every soul? Every man. How much is the cost? Kita kehilangan satu orang aja, waduh, kita sakitnya minta ampun. Bagaimana Bapak di sorga kehilangan ribuan, puluhan ribu? Saya sih berkata begini ya, bukan ingin lebih cepat dari prediksi. Aduh, ini sih 60.000 lebih mah. Lebih kalau menurut saya ini korban nih. Karena tidak bisa terdeteksi, masih ada di bawah reruntuhan. Dan bersyukurnya kalau di Indonesia tuh sampai ada namanya tingkatan RT, RW, Cukup Samad, Lurah dan semua turun, dan kelompok-kelompok masyarakat. Di sana tuh nggak banyak yang organisasi atau LSM yang saling bantu seperti di Indonesia. Jadi kita harus kembali kepada panggilan satu visi. Kita ada supaya menjadi covenant, perjanjian bagi umat manusia. Nah, terus saya berkata begini, Tuhan, bagaimana nih kegoncangan? Ini apa sih sebetulnya? Yang Tuhan kok bisa seperti satu siklus yang sebelumnya reda-reda aja, tetapi sekarang kok tambah parah lagi, bahkan intensitasnya akan lebih banyak lagi. Tuhan bicara di dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai ayat 29.
Jadi waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga. Bayangkan kemarin itu, setelah terjadi gempa bumi, itu gempa kegoncangan di darat, disambung sama kegoncangan langit. Ada apa? Badai salju. Ngeri nggak? Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap. Apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi saya bertanya, Tuhan, konkretnya bagaimana ketika kegoncangan terjadi? Apa tanda-tanda ini akhir zaman? Udah pasti kita last days. We are living in the very last days. Yes, I know it. Tetapi Tuhan katakan, my kingdom is coming. Umat yang punya visi kerajaan sedang datang. Ketika kegoncangan terjadi, maka ada something new. Sesuatu yang baru akan datang. Yaitu apa? Kita datang ke situ, beri bantuan ke situ. Emang apa? Dikenal nama kita? Enggak. Jadi populer? Enggak juga. Emang kita punya triliunan? Tapi kita membawa kerajaan Allah. Thy kingdom come. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak di Yaman seperti di sorga, di Syria seperti. Saya mau ke Syria. Kata orang bahaya, banyak teroris. Saya mau. Gak ada masalah. Kalau belum waktunya mati, nggak bakalan mati. Nah, saya mau berbicara mengenai gempa ini, oke? Apakah gempa terdahsyat sudah datang? Belum. Di dalam Lukas 21 ayat 7 sampai ayat 13. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya? Kalau itu akan terjadi, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahan akan datang segera. Oke, belum, musim penyesatan di mana-mana dan lain sebagainya. Itu belum berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Wow, ini ternyata Putin ini dengan Rusia, dengan Ukraina ini ternyata mulai membentuk koalisi-koalisi, dan sepertinya ini akan membentuk koalisi yang akan pecah perang dunia ketiga. Tetapi ayat 11, dan ini dibarengi, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, kerajaan melawan kerajaan. Kita nih sedang berperang dengan kerajaan setan. Kerajaan terang sedang melawan kerajaan gelap nih. Oke. Jadi saya melihat kalian tuh luar biasa. Ibu Lady dipakai Tuhan, Regina dipakai Tuhan, siapa di sini, Pak Bambang dipakai Tuhan, semua dengan unik, Pak Anton, Ibu Min, semua dipakai Tuhan, Ibu Yunain, itu semua you are so unique dipakai Tuhan dengan cara yang berbeda. Tapi satu, ingat satu kesamaan, kita sedang di medan peperangan. Please aware about this, yaitu kerajaan gelap sedang disingkirkan dan kita harus membawa kerajaan terang. Para pendua syafaat, saya mohon agar Anda lebih merendahkan diri supaya otoritas muncul, become faceless, nameless, dan ada gelombang doa syafaat. Nah, karena ini kerajaan melawan kerajaan. Saya pikir kerajaan tuh negara Inggris lawan kerajaan apa? Ya, itu di bumi, bangsa melawan bangsa. Tetapi ini kerajaan gelap sedang bereaksi
sedang melawan kerajaan terang. Siapa kerajaan terang? Siapa yang di dalamnya? Kalau kitanya ribut terus melulu, di gereja ribut, di keluarga ribut, apa kita di kerajaan terang atau kerajaan gelap sih? We need to repent. Kita harus bertobat. Nah, di sini dan ayat 11-nya, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. COVID itu sampar bukan sih? COVID itu adalah sampar yang mematikan. Badai sitokin itu. Dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan di rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Kamu akan diperhadapkan kepada raja-raja, penguasa-penguasa oleh namaku. Waduh, takut ini mah ayat 12 ini jangan disebut ya. Nggak bisa. Kita jangan eliminate ayat yang nggak enak. Tahu nggak, Murat itu seorang anak Tuhan yang mungkin dia dicela, didiskriminasi di kota, tetapi terjadi gempa hebat, dia akan jadi agen. Agen apa? Kasih kerajaan Allah. Kita support dia untuk dia beri ribuan orang roti, jaket dan sebagainya. Siapa dia? Anak Tuhan. Siapa saya datang ke situ? Anak Tuhan. Anak terang. Karena apa? Ayat yang ke-13, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Nah, sekarang kita lihat di Syria. Oke, Syria. Apa kata firman Tuhan mengenai Syria? Syria ini udah diporak-porandakan oleh ISIS karena dia melawan Israel. Apa kata firman Tuhan? Di dalam Yesaya 17 ayat 1 dan 2. Ucapan ilahi terhadap Damsyik. Damsyik itu Damaskus, ya, ibu kota Syria. Ucapan ilahi terhadap Damsyik, Damaskus. Sesungguhnya Damsyik tidak akan tetap sebagai kota, nanti akan menjadi suatu timbunan reruntuhan. Udah diserang ISIS jadi reruntuhan. Apa yang terjadi sekarang, kampung-kampungnya akan ditinggalkan selama-lamanya dan menjadi tempat kawanan-kawanan ternak yang berbaring dengan tidak diganggu oleh siapapun. Maksudnya, Anda lihat orang-orang Syria sekarang pergi kemana? Ke Jerman 4 juta orang, di London sampai juga banyak yang menggaramkan orang Kristen. Banyak yang mualaf, banyak banget di sana. Di Belanda ada, di mana-mana ada orang-orang Syria yang dicerai-beraikan. Di Damaskus, siapa yang tinggal sekarang? Domba-domba yang gak ada yang ngeganggu di jalan-jalan, dipelihara. Ya, mereka domba-domba itu jalan di jalan-jalan raya yang udah jadi reruntuhan di Damaskus hari ini. Lihat aja di YouTube. Nah, sekarang Turki. Turki ini negara Kristen pertama. Dan 7 jemaat dalam kitab Wahyu itu ada di Turki. Itu di dalam Wahyu 2. Oke. Nah, sekarang kita lihat Efesus. Itu salah satu kota terbesar, kota niaga. Dan kota pertama yang dimenangkan itu Efesus, karena waktu itu ada spirit Artemis yang dijungkir balikan, peperangan rohani terhebat waktu itu, sehingga patung Dewi Artemis itu runtuh ketika siapa? Yohanes, murid Yesus, berdoa. Bahkan Yohanes itu membawa mamanya, ibunya Yesus, Maria, bahkan dikubur di sana, di Efesus. Itu kota penuh berhala, Dewi Artemis dengan lambangnya bulan sabit, dan juga lambangnya juga ada dewinya itu dewi kesuburan yang kadang membawa anak kecil di pangku dan
di kepalanya ada bulan sabit seperti itu. Itu bukan kemuliaan, bulan sabit. Dan maaf ya, dia memiliki payudara yang banyak dan itu disebut Dewi Kesuburan. Dan itu Dewi Perdagangan. Dan sekarang Dewi ini sedang dimuncul, atau Dewi Diana, disebut Dewi Diana. Atau banyak lagi disebut Dewi-Dewi dan lain sebagainya, dan itu dimunculkan kembali saat ini. Dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 17, bagaimana jemaat Efesus mula-mula? Karena itu, ayat 15, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dipuji oleh Paulus. Jemaat Efesus punya motivasi yang luar biasa, on fire, penuh urapan, dahsyat, luar biasa. Tetapi ketika itu ditulis tahun 54 Masehi, tetapi tahun 90 hanya, maaf, jarak berapa belas tahun, tahun 90-an Masehi meleset dari tujuan. Jemaat Efesus jadi hedon, lebih mementingkan kekayaan daripada mementingkan Tuhan. Apa yang ditulis di dalam kitab Wahyu 2 ayat 1 sampai ayat 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap engkau orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Dahsyat banget, gak hitung-hitungan bekerja untuk Tuhan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Oh my God. Aktif belum tentu cinta Tuhan loh ternyata. Banyak doa belum tentu cinta Tuhan. Melakukan kegiatan ini, kegiatan itu, KKR-an banyak, belum tentu loh cinta Tuhan. Karena di dalam ayat kelima ini, tolong perhatikan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Semua orang Turki sekarang pakai apa? Bukan lagi menjauh dari Tuhan, dia pakai kadang kalung. Di rumahnya pasti ada. Di rumahnya pasti ada semua orang Turki. Satu mata. Kalau kita nih, kalau ke Israel atau kemana ya, ke Turki, ke Mesir, beli yang satu mata itu, terus jadi kalung, jadi cincin, jadi apa, buang itu. Itu namanya setan memperhatikanmu. Itu bukan oleh-oleh dari Israel, itu setan. Jadi apa yang bermaksud dari Kisah Rasul 6 ayat yang kelima, Nikolaus itu apa? Kenapa pengajar Nikolaus
itu yang dimaksud oleh kitab Wahyu yaitu Nikolaus, yang merupakan salah satu dari 7 diaken pertama di Yerusalem yang diangkat oleh sidang para rasul pada saat gereja yang mula-mula. Lalu gimana sih ajaran Nikolaus ini sehingga Tuhan Yesus sangat membenci ajaran itu? Poin penting ajaran Nikolaus adalah mengajarkan pendamaian atau penyatuan atau kompromi. Kompromi antara ajaran kekristenan dengan ajaran tradisi-tradisi kebudayaan kafir yang diinjilinya, dicampur baur. Sekarang movie, mau apa, Avatar dan sebagainya, itu bukan biblical. Enggak tertulis dalam firman Tuhan. Saya makanya duduk bareng-bareng dengan cucu saya nonton Avatar, bagus, keren, yes. But please remember, Tuhan menciptakan manusia nggak ada buntutnya, nggak ada ekornya. Tuhan menciptakan manusia itu segambar serupa dengan Tuhan sendiri, penciptanya, bukan makhluk alien. Nah, Nikolaus ini berusaha membawa orang-orang kafir itu pindah ke dalam keyakinan Kristen, tapi mengizinkan hidup pakai adat istiadat kebudayaan lama mereka itu. Toleransi. Nah, sekarang kalau kita lihat bahwa apakah sebetulnya ini gempa ini paling dahsyat yang terjadi? Sudah klimaksnya belum. Karena nanti peperangan bangsa-bangsa terdahsyat itu di Yeskiel 38-39 itu dinubuatkan 2600 tahun yang lalu, tetapi tanda-tandanya ini sudah muncul ke permukaan dengan ada namanya Gog dan Magog. Gog dan Magog ini apa? Itulah Magog itu tanah Gog. Gog itu adalah raja dari utara. Nah, siapa raja dari utara itu? Ciri-cirinya yang dia boleh disebut Gog. Yang itu yang akan menyerang Israel. Kalau kita lihat, Gog itu nama penguasa. Ada 11 kali tercatat di dalam Yeskiel 38 dan 39. Dan Magog itu adalah wilayah yang di atas daripada Israel, yang dikuasai oleh si Gog, Raja Gog itu. Nah, di mana Magog ini? Magog ini ada di negara-negara yang disebut Rusia. Itu bekas namanya Uni Soviet. Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan, apalagi Afghanistan dan sebagainya. Dan yang pasti adalah nanti dikuasai oleh peperangan ini, dipimpin oleh Rusia dan Iran. Itu kata firman. Kata Rusia itu di mana? Di dalam Alkitab namanya Rosh, R-O-S-H. Itu 600 kali. Itu utara namanya. Terus ada yang berkoalisi di sini. Yang paling hebat koalisi dengan Gog ini, dengan Rusia ini. Siapa yang paling hebat berkoalisi dengan Rusia? Mesek dan Tubal. Mesek dan Tubal itu di mana? Negara mana sekarang? Turki. Terus negara berikutnya yang sangat berkoalisi dengan Gog ini siapa? Itu adalah Persia. Persia itu apa nama negaranya pada hari-hari ini? Iran. Terus Put itu apa? Negara Libya sekarang. Terus Gomer itu ada wilayah Turki.
Bet Togarma itu ada di sekitar Turki. Itu baca aja di dalam Alkitab ya. Jadi itu di dalam Yeskel 38 ayat 8, ayat 11, ayat 16 itu disebut di Israel menjadi negara kecil, pohon ara yang bertunas kembali yang muncul tahun 1948 yang lalu, itu pohon ara yang bertunas kembali itu kan dikepung oleh sekeliling negaranya, dan itu menjadi negara yang terkecil tapi dikepung oleh keseluruhan. Alasan keroyokan menyerang Israel itu gimana? Di dalam Yeskel 38 ayat 12 itu ingin merebut kembali tanah Israel, harus jadi Palestina kembali. Yang kedua, kenapa Israel jadi perebutan? Karena itu tanah yang diberkati. Ternyata kekayaan kandungan uranium dan sebagai mineralnya super luar biasa. Yang ketiga, tujuannya apa? Terus ingin memusnahkan, mempunahkan umat pilihan Allah. Membantai umat pilihan Allah. Yeskel 38 ayat 16. Nah sekarang, kalau kita lihat, nanti ketika nanti udah mulai, nah sekarang udah mulai juga moncong-moncong nuklir dari Rusia udah diarahkan ke Yerusalem dan sebagainya. Itu, wah ini kan dikasihnya, ini super banget. Semua tanda-tanda nubuatan ini sudah lagi digenapi pada zaman sekarang, lagi kita yang masih hidup akan dihancurkan oleh Allah. Yang pertama di dalam Yeskel 38 ayat 19 dan 20 akan terjadi kegoncangan bumi secara dahsyat. Bumi akan digoncangkan. Berarti gempa bumi dong. Terus nanti Yeskel 38 ayat 21 akan ada kebingungan para prajurit. Para prajurit yang sedang berperang, mereka akan saling bunuh satu dan yang lain. Yeskel 38 ayat 21. Terus akan adalah apa lagi? Yeskel 38 ayat 22a itu senjata biologi. Maksudnya akan terjadi penyakit menular di mana-mana. Dengan COVID aja kita pada ketakutan, semua pakai masker toh. Nah, yang keempat, ini ngeri. Yeskel 38 ayat 22. Kan terjadi keguncangan secara dahsyat dari mana? Langit. Jadi, nanti disebutkan di dalam firman Tuhan itu, musuh-musuh akan terbunuh dan dikuburkan di lembah. Ada nih di dalam Alkitab dikutkan. Dikuburkan di lembah Kalayak Rame Gog. Proses penguburannya selama 7 bulan. Wih, berapa juta? 200 juta? I don't know. Sebenarnya sekarang nih orang udah gak bisa ngitung. Puluhan ribu bencana aja udah gak bisa ngitung. Chaos namanya, kacau. Apa yang harus dilakukan sekarang? Pertama, apakah Roh Kudus nggak memberikan sesuatu sih kepada kita untuk mengantisipasi? Apakah kita mau konyol? Sebagai anak-anak terang kita nih berjalan di dalam terang, nggak gelap terus gitu kan? Justru di tengah kegelapan terang itu harus nyata. Terang itu di mana? Dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Justru saya katakan ini tahun kita akan mengalami terobosan besar karena kegoncangan hebat dengan kalau enggak kita nggak tahan, kita akan stressful. Kita akan stres, apa-apa stres. Anak selesma aja udah stres, kena flu aja udah stres. Gimana nanti kegoncangan dunia terjadi? Jadi justru the great breakthrough kita harus harapin terobosan besar terjadi. Makanya saya ini modalnya taat, bukan modal cukup atau nggak cukup. Taat, karena kalau taat Tuhan akan cukupkan.
Tuhan akan cukupkan. Apa yang membuat kita masalah? Karena ambisi. Seringkali kita punya ambisi, kurang berserah, sehingga kita melakukan dengan jerih payah kita sendiri. Yang pertama adalah berjaga-jaga. Tadi Pak Anto di awal bagus sudah sharekan supaya kita antisipasi dengan hal kecil lagi. Mana saya juga jadi nyadar apa yang dapat saya lakukan nih sedikit-sedikit atau gimana supaya cinta ke pekarangan saya, halaman rumah saya meskipun seencerit gitu kan. Nah, berjaga-jaga dan siap-siap menghadapi hari-hari yang panik. Panicking day. Saya pernah sharekan ini lagi tahun 2020 yang lalu. Bersiap untuk hari-hari yang dipenuhi oleh kepanikan. Karena segala sesuatu bisa terjadi tiba-tiba. Gimana tiba-tibanya? Sama seperti 5 gadis bodoh atau 5 gadis bijaksana. Kita nih harus bersiap dengan segala tiba-tiba. Punya minyak, nah kita bersiap bahwa kita dalam setiap saat kita punya cadangan, kita punya minyak, kita punya urapan, kita punya firman. Dan kita punya saving the logistic things. Oke. Yang kedua, masa anugerah ini masih tersedia. Namun singkat. Kembali kepada kasih yang mula-mula, kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Yang ketiga, save the people as many as possible. Selamatkan jiwa sebanyak-banyaknya dan khususkan save our family today. Yang keempat, please pray for the peace of Jerusalem. Apakah saya orang Yahudi? Bukan. Saya ingin mentaati firman. Mazmur 122 ayat yang ke 6. Mazmur 122 ayat yang ke-6. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Saya mendadak mendapat satu visi bulan lalu. Dan saya ini bukan orang yang gampang dapat penglihatan atau mimpi gimana. Tapi saya melihat satu bokor. Bokor itu satu cawan. Dari emas. Dan ada ukiran-ukiran. Dan saya melihat ini tuh kalau untuk Indonesia yang medium size lah. Okay. Dan saya menggerakkan doa, biasanya saya punya visi itu untuk mengisi cawan. Itu cawan kemurahan. Saya langsung tahu. Itu dalam kitab Wahyu, cawan kemurahan. Jadi saya melihat ada satu bokor yang super besar lagi, giant. Super giant. Saya pikir ini cuma tembok. Ternyata bukan tembok. Saya kurang jauh ngelihatnya. Dan itu ada super bowl, mangkok raksasa dari emas. Ada ukiran-ukiran gitu. Dan ketika saya bertanya, Tuhan ini apa? Ini Yerusalem. Aduh. Yerusalem. So how? Saya melihat di bokor itu ada hujan rintik-rintik. Itu seperti embun aja. Rintik-rintik. Ya itu sedikit-sedikit. Banyak orang pergi ke Israel cuman Holy Land Tour. Jadi cuman asal lewat. Padahal yang Tuhan mau itu adalah doa dengan belas kasihan, groaning ya. Untuk kesejahteraan Yerusalem. Tapi saya di belakang ada hujan deras banget. Setelah itu hujan lebat dan mulai naik airnya itu. Saya katakan, ini Tuhan maksudnya gimana dan apa tugas saya? Mobilisasi doa untuk Yerusalem sesegera mungkin, karena Yerusalem itu World Watch Clock, yaitu jam perhatian dunia yang harus diperhatikan.
Dan saya ketika ketemu Rick Ridings, saya mulai ingat lagi bulan November yang lalu di Dallas. Ketika saya bertanya kepada Rick Riding, Rick, what should we pray? Sekarang ini harus berdoa gimana? Daniel, kalau boleh, Indonesia is a key nation, dia katakan. Indonesia itu negara kunci. Kalau boleh minta kepada Tuhan, postpone sedikit. Maksudnya postpone gimana? Supaya minta sedikitlah kemurahan Tuhan, supaya gereja bangkit. Dan mulai minta kemurahan Tuhan karena nggak bisa ditengking kan. Itu antikris mau perang dunia dan sebagainya. Minta anugerah daripada Tuhan. Belas kasihan Tuhan turun. Aduh, kata saya ini gimana mobilisasinya. Kita nih berdoa untuk pilkada pemilu aja udah begini hebohnya, begini hebat-hebatannya. Tetapi mendadak satu malam waktu itu Jason Hubbard telepon kepada saya, Daniel, I want to go to Israel. Kata saya, good. Malah saya janji, oke, nanti kalau perlu aku kumpulin uang untuk tiketmu. Karena itu tanggal 28 Mei, itu hari Sunday Pentecost. Hari Pentakosta, di mana pencurahan Roh Kudus. Dan itu kita akan mempersiapkan untuk 2000 tahun hari pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Dan kita akan mobilisasi 150 juta pendoa syafaat. Pray for Jerusalem tanggal 28 Mei. Wow, saya katakan, aduh aku cuman baru mikir, gak ngerti harus gimana, gak punya ability, kemampuan harus gimana. Saya orangnya gak mau ngoceh gini, ngoceh gitu, ngoceh gini. Banyak orang cuma ngoceh-ngoceh doang tapi gak lakukan sesuatu. Bertobat deh. Anda harus semua ambil bagian biar sedikit juga. Air matamu kayak atau gimana kayak gitu. Oke? Lakukan sesuatu. Nah, jadi saya merasa, oh, luar biasa 28 Mei. Apa artinya tiket sih? Gitu kan? Oke, kita mobilisasi. Saya mulai telepon Pak Tony. Pak Tony, udah nggak usah pikirin yang lain. Kita aja berangkat. Kita masing-masing tanggung jawab. Gini-gini. Saya mulai semangat. Dan minggu lalu ada email. Go Movement, gerakan Go Movement dunia akan bergabung bersama dengan atau kita yang bergabung dengan dia. Ada Billion Soul Harvest akan datang. Ini kelas dunia semua dan dari Yerusalem kita akan mobilisasi seluruh dunia. Oh my God. Saya ini urusan kamera aja pusing, tapi dia kata sudah dipersiapkan semuanya. Wow. Kenapa Indonesia masih dapat anugerah? Kenapa gempa besarnya di Turki, di mana? Pray for the peace of Jerusalem. Jadilah berkat untuk bangsa-bangsa, jangan hitung-hitungan. Saya setiap kali saya share kayak begini bukan saya ambil keuntungan, ambil komisi juga enggak, ambil perpuluhan dari Anda juga enggak, tetapi saya ingin setiap orang punya kapasitas bangsa. Anda adalah representatif the kingdom of God. Stand for the world. Stand for Jerusalem. Karena Jerusalem adalah titik tengah bumi. Apa yang terjadi di sana itu akan menggoncangkan dunia. Buktinya, siapa yang melawan Yerusalem dipukul oleh Tuhan selalu. Masih ingat tsunami Aceh ketika kita mengutuki Israel? Sebulan kemudian. Saya bukan menghakimi, bukan. Kita nih berdoa bukan pakai politik. Tapi Tuhan mengasihi setiap jiwa tanpa terkecuali. Tuhan gak bikin agama, tetapi Tuhan bikin bangsa demi bangsa.